Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam jumpa dalam video pembelajaran matematika. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat untuk bisa menerima materi dengan baik. Dalam video kali ini, kami akan membahas tuntas materi persamaan diferensial linear homogen yang melibatkan koefisien fungsi homogen dan persamaan karakteristik. Mata kuliah persamaan diferensial ini diampu oleh Bapak Bernardus bin Frans Resi, MPD. Nah, video ini dibuat oleh Veronica Lapeng dengan NIM 842021910 dan Ignatius Hewahayon dengan NIM 842021906. Kami adalah mahasiswa program studi pendidikan matematika semester 4. Sebelum kita masuk pada pokok bahasanya, mari sama-sama kita perhatikan latar belakangnya. Persamaan diferensial merupakan persamaan yang memuat turunan satu atau beberapa fungsi yang tidak diketahui. Persamaan diferensial orde 2 adalah persamaan yang dapat ditulis dalam bentuk fx, y, y aksen, y double aksen sama dengan 0 atau y double aksen sama dengan fx, y aksen. Untuk persamaan pertama, y aksen sama dengan fx, y. Solusinya mempunyai satu buah konstanta. Karena persamaan diferensial orde 2 mengandung turunan kedua, maka untuk menentukan solusinya diperlukan dua kali proses integrasi. Oleh karena itu, solusi persamaan diferensial orde 2 akan mempunyai dua buah konstanta. Untuk menentukan solusi tunggal dari persamaan diferensial orde 2, diperlukan dua keadaan khusus. Misalnya ditentukan nilai y0, y aksen 0 pada x0. Kondisi ini dinamakan kondisi awal atau syarat awal. Contoh dari bentuk persamaan diferensial biasa adalah persamaan diferensial linear dengan koefisien variabel dan koefisien konstan. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk umum persamaan diferensial linear orde 2 homogen? Yang kedua, bagaimana bentuk penyelesaian persamaan diferensial linear orde 2 dengan koefisien konstanta? Yang ketiga, bagaimana bentuk penyelesaian persamaan diferensial linear orde 2 homogen dengan pemisalan akar persamaan karakteristik? Lalu tujuannya yang pertama, menjelaskan bentuk persamaan diferensial biasa linear homogen. Yang kedua, menentukan solusi umum dan solusi khusus dari persamaan diferensial dengan melibatkan koefisien konstan. Baiklah, sebelum kita masuk pada pokok bahasanya, kita perlu tahu apa pentingnya belajar persamaan diferensial. Nah, pasti banyak yang bertanya, apa kegunaan atau apa manfaatnya kita belajar persamaan diferensial. Nah, tanpa kita ketahui bahwa persamaan diferensial itu banyak sekali manfaatnya yang bisa kita ambil dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, manfaat dari persamaan diferensial yaitu persamaan diferensial sangat penting dalam matematika untuk rekayasa, sebab banyak hukum dan hubungan fisik muncul secara matematis dalam bentuk persamaan diferensial. Yang kedua, menentukan gejala atau fenomena alam. Yang ketiga, menentukan osilasi atau getaran pada pegas. Yang keempat, menentukan keradioaktifan suatu zat atau model peluruhan. Nah, keempat manfaat ini merupakan perwakilan dari berbagai macam manfaat yang bisa kita peroleh dari mempelajari persamaan diferensial. Nah, kesimpulannya, banyak sekali fenomena atau gejala alam yang tidak bisa dipecahkan dengan semata-mata menggunakan kemampuan penalaran atau kemampuan analitik. Ada beberapa fenomena atau gejala alam dalam kehidupan nyata kita sehari-hari yang memanfaatkan suatu komputasi dengan menggunakan numerik atau perhitungan. Oke, setelah kita mengetahui berbagai macam manfaat yang bisa kita peroleh ketika mempelajari persamaan diferensial, maka kita harus tetap semangat untuk bisa mengikuti dan bisa mempelajari materi persamaan diferensial.
Baiklah, sekarang kita akan masuk pada pokok bahasan. Yang pertama kita melihat definisi. Persamaan diferensial biasa atau disingkat PDB adalah suatu persamaan diferensial yang hanya mempunyai satu variabel bebas. Yang kedua, jika y(x) adalah suatu fungsi satu variabel, maka x dinamakan variabel bebas dan y adalah variabel terikat. Nah, untuk lebih memahami konsep tersebut, mari kita simak salah satu contoh berikut ini. X kuadrat dikali turunan kedua fungsi y terhadap variabel x dikurangi 6x dikali turunan pertama fungsi y terhadap variabel x sama dengan 0. Nah, dari contoh ini kita merujuk kembali kepada konsep atau teorinya bahwa persamaan diferensial biasa itu hanya mempunyai satu variabel bebas. Nah, di sini kita melihat bahwa contoh ini sudah memenuhi. Di sini hanya ada satu variabel bebas yaitu x. Tidak ada variabel lain selain x. Nah, x ini disebut sebagai variabel bebas sedangkan y disebut variabel terikat. Ketika kita menemukan suatu persamaan diferensial yang variabel bebasnya lebih dari satu, itu bukan lagi dinamakan persamaan diferensial biasa, namun itu merupakan persamaan diferensial parsial. Yang berikut kita akan melihat linearitas dan homogenitas. Persamaan biasa. Sebelumnya saya mau menjelaskan bahwa linearitas dan homogenitas ini merupakan sifat atau ciri khas dari suatu persamaan diferensial. Persamaan biasa (Dn) dikatakan linear jika dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut. A0x dikali y pangkat n ditambah A1x dikali y pangkat n kurang 1 ditambah dan seterusnya ditambah an kurang 1 dikali x dikali y aksen ditambah an dikali x dikali y, anx dikali y sama dengan fx. Dengan syarat a0x-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa a0x-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena ketika a0x-nya sama dengan 0, maka 0 dikali dengan y pangkat n akan memberikan hasil 0. Nah, ketika suku pertama dari persamaan diferensial itu sudah 0, maka kita akan mengalami kesulitan untuk menentukan orde keberapakah persamaan diferensial tersebut. Jadi suku pertama ini tidak boleh bernilai 0 karena disinilah yang menentukan orde suatu persamaan diferensial. Yang berikut, jika tidak, maka persamaan tersebut merupakan persamaan tak linear. Jadi ketika kita menemukan suatu persamaan diferensial, namun persamaan itu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan bentuk umumnya, maka bisa dipastikan bahwa persamaan tersebut merupakan persamaan diferensial tak linear. Yang berikut, jika koefisien A0x, A1x, sampai dengan ANX adalah konstanta, maka disebut persamaan diferensial dengan koefisien konstan. Yang berikut, jika fx sama dengan 0, maka disebut persamaan diferensial linear homogen. Jadi dalam suatu persamaan diferensial biasa (Dn), untuk syarat homogen dan tidaknya itu ditentukan oleh fx. Ketika fx-nya sama dengan 0, maka persamaan diferensial tersebut merupakan persamaan diferensial linear homogen. Namun sebaliknya, ketika fx ini tidak sama dengan 0 atau ketika fx ini masih berupa suatu fungsi, maka persamaan diferensial tersebut disebut persamaan diferensial non-homogen. Selanjutnya kita melihat persamaan homogen dengan koefisien konstan. Bentuk umum persamaan homogen dengan koefisien konstan yaitu A dikali turunan kedua fungsi y ditambah b dikali turunan pertama fungsi y ditambah c dikali dengan fungsi y itu sendiri sama dengan 0. Di sini kita memiliki syarat bahwa a, b dan c-nya itu harus berupa konstanta. Kita memisalkan atau mengasumsikan solusi umum persamaan diferensial yaitu y sama dengan e dipangkatkan mx. Sehingga jika disubstitusikan ke persamaan diferensial diperoleh. Nah, sekarang kita akan mensubstitusikan y ini yang kita asumsikan sebagai solusi umum. Nah, nilai dari y ini yaitu e pangkat mx. Perlu diingat bahwa pada bentuk umumnya ini melibatkan turunan kedua fungsi y dan turunan pertama fungsi y.
Sedangkan untuk asumsi solusi umumnya itu hanya diketahui nilai y-nya saja. Jadi tugas kita adalah kita harus turunkan terlebih dahulu nilai dari y ini. Sekarang nilai y sama dengan e dipangkatkan mx. Nah, ini merupakan bentuk dari y itu sendiri. Lalu bagaimana kita menurunkannya? Kita harus mencari turunan pertama serta turunan kedua sehingga bisa kita substitusikan ke bentuk umumnya ini. Sekarang kita mencari turunan pertama atau y aksennya. Untuk menentukan turunan pertamanya kita kalikan koefisien dari e dengan m. Jadi koefisien dari e di sini adalah 1, maka 1 dikali m hasilnya m. Lalu tidak lupa kita tuliskan kembali nilai e dipangkatkan mx. Karena ketika suatu epsilon dipangkatkan dengan mx itu nilainya tidak berubah. Nah, sekarang kita sudah menemukan y aksen atau turunannya. Sekarang kita sudah menemukan y aksen atau turunan pertamanya. Lalu yang berikut kita akan menentukan turunan keduanya. Atau y double aksen. Sama seperti langkah sebelumnya, kita kalikan koefisien dari e dengan pangkat m. Maka m dikali m sama dengan m kuadrat. Lalu kita tuliskan lagi e pangkat mx. Nah, ketika sudah demikian, maka kita sudah mempunyai fungsi y atau solusi umum yang kita asumsikan tadi, lalu y aksen serta y double aksen. Nah, selanjutnya kita akan mensubstitusikan nilai-nilai yang sudah ada itu ke persamaan atau bentuk umumnya ini. A dikali y double aksen atau turunan kedua dari y. Kita substitusikan nilai m kuadrat dikali e pangkat mx ke sini. Maka diperoleh a dikali m kuadrat e pangkat mx ditambah b dikali m dikali e pangkat mx ditambah c dikali e dipangkatkan mx sama dengan 0. Nah, di sini kita melihat bahwa ada suatu nilai atau nilai yang sama yaitu e pangkat mx. Maka kita bisa menyederhanakannya menjadi am kuadrat ditambah bm ditambah c, lalu kita kalikan lagi dengan e pangkat mx sama dengan 0. Yang berikutnya kita akan masuk pada persamaan karakteristik. Nah, bentuk umum dari persamaan karakteristik yaitu am kuadrat ditambah bm ditambah c sama dengan 0, di mana a, b, dan c merupakan konstanta. Nah, perlu saya sampaikan bahwa dalam video kali ini kami akan membahas persamaan diferensial atau yang menggunakan koefisien konstan. Karena di sini kami memanfaatkan persamaan karakteristik dan kita tahu bahwa persamaan karakteristik itu hanya bisa dikaitkan dengan suatu koefisien konstan. Jadi dalam video kali ini kami tidak membahas materi atau persamaan diferensial dengan koefisien variabel. Nah, dari bentuk umumnya ini kita melihat am kuadrat tambah bm tambah c merupakan suatu persamaan kuadrat sederhana. Itu artinya kita bisa membuat pemfaktoran untuk bisa menentukan akar-akarnya. Yang berikut, persamaan karakteristik disebut juga persamaan bantu. Nah, mungkin banyak dari kita yang masih bingung apa bedanya antara persamaan karakteristik dan persamaan bantu. Karena ada beberapa literatur yang dalam materi persamaan diferensial memakai persamaan bantu, memakai istilah persamaan bantu, tetapi juga ada beberapa literatur yang menggunakan persamaan karakteristik. Nah, perlu disampaikan bahwa
keduanya ini tidak berbeda, tapi keduanya sama. Tidak ada bedanya antara persamaan bantu dan persamaan karakteristik. Lalu yang berikut, akar-akar persamaan karakteristik. Akar-akar persamaan karakteristik bisa kita peroleh atau bisa kita dapatkan dengan rumus ABC. Jadi formulanya kurang lebih seperti ini. M1,2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Akan terdapat 3 kemungkinan akar-akar nilai M pada persamaan karakteristik. Yang pertama, kemungkinan pertama. Jika akar dari B kuadrat kurang 4AC lebih besar dari 0, maka kita akan mendapatkan 2 buah akar real yang berbeda. Artinya M1 tidak sama dengan M2. Nah, ketika kita melihat M1 tidak sama dengan M2, maka solusi umumnya memiliki formula sebagai berikut. Y sama dengan C1 dikali E pangkat M1X ditambah C2 dikali E pangkat M2X. Yang berikut, kemungkinan kedua, jika akar dari B kuadrat kurang 4AC sama dengan 0, maka M1 sama dengan M2. Artinya kita akan memiliki akar-akar persamaan berupa bilangan real yang sama. Artinya M1 sama dengan M2. Nah, ketika akar-akarnya sama, maka solusi umumnya yaitu Y sama dengan C1 dikali E pangkat MX ditambah C2 dikali X dikali E pangkat MX. Lalu yang berikut, kemungkinan ketiga, jika akar dari B kuadrat dikurangi 4AC lebih kecil dari 0, maka akar-akarnya yaitu M1,2 sama dengan alfa plus minus I dikali beta. Nah, I di sini merupakan simbol atau lambang dari bilangan imajiner. Jadi di sini M1-nya yaitu alfa plus I dikali beta, lalu M2-nya yaitu alfa minus I dikali beta. Nah, ini bisa kita sebut bahwa persamaan ini memiliki akar-akar konjugat. Nah, ketika kita memiliki akar-akar seperti ini, maka solusi umumnya yaitu Y sama dengan C1 dikali E dipangkatkan alfa ditambah I dikali beta, lalu kita kalikan lagi dengan X ditambah C2 dikali E dipangkatkan alfa minus I dikali beta dikalikan lagi dengan X. Nah, untuk baiklah, untuk lebih memperjelas pemahaman kita mengenai persamaan karakteristik serta koefisien konstan, maka mari sama-sama kita simak beberapa contoh soal berikut ini. Nomor 1, kita melihat di sini ada Y double aksen ditambah 5Y aksen ditambah 6Y sama dengan 0. Nah, di sini juga karena kita tahu dalam ini soal melibatkan turunan kedua fungsi Y ditambah 5 dikali turunan pertama fungsi Y ditambah dengan 6 dikali fungsi Y itu sendiri. Nah, di sini sudah diberikan suatu syarat awal atau suatu kondisi awal, yaitu Y0 sama dengan 0 dan Y aksen 0 sama dengan 1. Nah, syarat awal atau kondisi awal inilah yang memungkinkan kita untuk menentukan solusi khususnya. Jadi ketika tidak diberikan kondisi awal atau syarat awalnya, maka kita hanya mentok atau hanya sampai pada solusi umumnya. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal atau soal ini, langkah yang pertama, kita tahu dulu bahwa bentuk Y sama dengan E pangkat MX tadi merupakan solusi yang kita asumsikan, solusi umum dari persamaan diferensial. Yang berikut, kita harus menentukan persamaan karakteristik dari contoh soal ini. Persamaan karakteristiknya yaitu M kuadrat ditambah 5M ditambah 6 sama dengan 0. Lalu dari persamaan karakteristik ini, kita dituntut untuk membuat suatu pemfaktoran agar bisa mendapatkan akar-akarnya. Nah, setelah melakukan pemfaktoran, kita dapatkan akar-akar persamaan karakteristik yaitu M1 sama dengan negatif 3 dan M2 sama dengan negatif 2. Nah, ketika akar-akarnya sudah kita temukan, maka langkah selanjutnya kita harus mensubstitusikan akar-akar persamaan ini ke bentuk umum. Nah, namun sebelumnya
kita harus tahu dulu bahwa di sini kita mendapatkan dua akar real yang berbeda. Nah, ini ada sangkut pautnya atau ada hubungannya dengan kemungkinan persamaan karakteristik yang pertama. Jadi kalau kita menemukan akar-akar real yang berbeda, kita solusi umumnya yaitu Y sama dengan C1 dikali E pangkat M1X ditambah C2 dikali E pangkat M2X. Nah, langsung saja kita substitusikan nilai M1 dan M2, diperoleh Y sama dengan C1 dikali E pangkat negatif X ditambah C2 dikali E pangkat negatif 2X. Langkah yang berikutnya kita menentukan solusi khusus dengan mensubstitusikan nilai Y0 dan Y aksen 0. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa karena kondisi awalnya sudah ada yang berupa Y0 dan Y aksen 0, maka kita bisa menentukan solusi khususnya. Jadi yang pertama kita tulis ulang persamaan atau solusi umumnya. Y sama dengan C1 dikali E pangkat negatif X ditambah C2 dikali E pangkat negatif 2X. Nah, yang pertama kita tinjau untuk Y0 sama dengan 0. Untuk Y0 sama dengan 0, kita peroleh C1 tambah C2 sama dengan 0. Nah, mungkin masih banyak yang bingung dari mana dapat C1 dan C2 nya, maka mari kita jabarkan terlebih dahulu. Di sini kita tulis ulang persamaan atau solusi umumnya. Y sama dengan C1 dikali E dipangkatkan negatif 3X ditambah C2 dikali E dipangkatkan negatif 2X. Nah, setelah kita menuliskan ulang, maka langkah selanjutnya kita harus menjabarkan dari mana dapatnya C1 dan C2 sama dengan 0. Yang harus kita lakukan yaitu kita harus mensubstitusikan nilai X ini yang berupa 0 ke solusi umumnya. Langsung saja, nah nilai dari Y0 itu adalah 0. Jadi kita langsung tulis di sini 0 sama dengan C1 dikali E dipangkatkan negatif 3 dikali 0. Nah, untuk langkah ini diharapkan kita lebih teliti karena yang kita substitusikan itu bukan C, tetapi nilai dari X yang kita substitusikan. Yang berikut ditambah dengan C2 dikali E dipangkatkan negatif 2 dikali dengan 0. Oke, sekarang kita dapatkan hasilnya, maka 0 sama dengan, di sini kita tahu bahwa E dipangkatkan negatif 3 dikali 0. Negatif 3 kali 0 hasilnya adalah 0. Nah, ketika E kita pangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Oleh karenanya 1 dikali dengan C1 hasilnya adalah C1. Untuk C2 juga berlaku demikian, bahwa E dipangkatkan dengan negatif 2 dikali 0. Negatif 2 kali 0 adalah 0, maka E dipangkatkan 0 hasilnya 1. 1 dikali C2 sama dengan C2. Oke, dengan demikian sudah kita dapatkan, sudah kita bisa buktikan hasil C1 tambah C2 sama dengan 0. Jadi ini merupakan penjabarannya. Nah, untuk persamaan ini kita katakan atau kita sebut dengan persamaan pertama. Lalu sekarang kita tinjau untuk kondisi yang kedua, yaitu Y aksen 0 sama dengan 1.
sama seperti langkah ini, namun bedanya di sini berupa Y aksen. Jadi tugas kita adalah kita turunkan terlebih dahulu bentuk umumnya ini menjadi turunan pertama, sehingga bisa kita substitusikan nilai X-nya. Baiklah, mari kita jabarkan terlebih dahulu. Kita turunkan dulu bentuk umumnya ini menjadi Y aksen sehingga mudah untuk disubstitusikan. Sekarang kita langsung saja tulis Y aksennya di sini. Dari sini kita turunkan. Untuk menentukan turunan pertamanya kita kalikan negatif 3 dikali dengan koefisien dari E, yaitu C1. Maka diperoleh negatif 3C1. Lalu jangan lupa kita tuliskan lagi dengan E dipangkatkan negatif 3X. Oke, sudah begitu. Sekarang untuk C2-nya kita kalikan negatif 2 dikali dengan C2, maka diperoleh negatif 2C2 dikali dengan E dipangkatkan negatif 2X. Oke, jadi ini merupakan turunan pertamanya. Nah, sudah dijabarkan di sini, namun perlu dijelaskan ulang sehingga lebih paham. Jadi turunan pertamanya sudah ada. Untuk memperoleh hasilnya kita substitusikan nilai X ini ke persamaan yang ini, ke persamaan Y aksen X ini. Jadi nilai dari Y aksen itu sendiri yaitu 1. Nah, 1 sama seperti langkah yang sebelumnya tadi, kita substitusikan nilai X dikali E dipangkatkan negatif 3 dikali 0. Sekali lagi yang kita substitusikan adalah nilai dari X-nya, bukan C, bukan nilai dari C1 ataupun C2. C2 dikalikan dengan E dipangkatkan negatif 2 dikali dengan 0. Oke, sudah demikian kita peroleh 1 sama dengan, di sini sudah kita dapatkan negatif 3 dikali 0 sama dengan 0. Nah, E dipangkatkan E dipangkatkan dengan 0 sama dengan 1. Jadi 1 dikali negatif 3C1 sama dengan negatif 3C1. C2 juga berlaku demikian. E dipangkatkan dengan 0 sama dengan 1, maka 1 dikali negatif 2C2 sama dengan negatif 2C2. Nah, jadi ini kita sebut dengan persamaan kedua yang ini. Yang berikut, setelah kita menemukan persamaan pertama dan persamaan keduanya, langkah berikutnya kita harus menentukan nilai dari C1 dan C2. Nah, untuk menentukan nilai dari C1 dan C2 itu kita menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Mari kita jabarkan. Kita tulis ulang persamaannya, persamaan 1 dan persamaan 2.
C1 ditambah dengan C2 sama dengan 0. Lalu persamaan keduanya, negatif 3C1 dikurangi 2C2 itu sama dengan 1. Nah, sekarang kita sudah memiliki dua persamaan. Nah, tugas kita adalah kita harus mengeliminasi salah satu variabel untuk bisa menemukan nilai dari variabel yang lainnya. Nah, di sini saya memutuskan untuk mengeliminasi variabel C2. Langkah yang perlu dilakukan yang pertama yaitu kita harus menyamakan koefisien antara persamaan pertama dan persamaan kedua untuk C2. Di sini kita kali dengan 2, persamaan pertamanya dikali dengan 2. Lalu persamaan kedua kita kalikan dengan 1. Oke, sudah begini, langsung saja kita kalikan. Diperoleh 2C1 ditambah dengan 2C2 sama dengan 0. Persamaan kedua ini tetap karena dikalikan dengan 1, jadi tidak berubah. Kita tuliskan lagi, negatif 3C1 dikurangi dengan 2C2 sama dengan 1. Sekarang kita lihat bahwa C2 dan C2 pada persamaan pertama dan kedua koefisiennya sudah sama, namun tandanya yang berbeda. Jadi ketika kita menemukan tanda yang berbeda begini, maka operasi yang kita gunakan yaitu operasi penjumlahan, sehingga bisa memberikan hasil 0 untuk C2. Jadi 2C1 ditambah negatif 3C1 sama dengan negatif C1. Lalu 2C2 ditambah negatif 2C2 memberikan hasil 0, maka diperoleh negatif C1 sama dengan 1. Nah, kedua rows ini kita kalikan dengan negatif 1, diperoleh C1 sama dengan negatif 1. Oke, jadi kita sudah tahu bahwa C1 sama dengan negatif 1 itu penjabarannya seperti ini. Nah, untuk mendapatkan C1 tadi kita menggunakan metode eliminasi. Lalu untuk mendapatkan C2-nya kita menggunakan metode substitusi, yaitu kita substitusikan nilai dari C1 yaitu negatif 1 ke persamaan pertama. Maka negatif 1 ditambah C2 itu sama dengan 0. Nah, kedua ruas kita jumlahkan dengan 1, diperoleh C2 sama dengan 1. Nah, jadi sudah jelas bahwa untuk mendapatkan C1 dan C2 tadi kita menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari C1 dan C2, langsung saja kita substitusikan C1 dan C2 ini ke solusi umumnya tadi untuk mendapatkan solusi khususnya. Jadi solusi khususnya Y sama dengan negatif 1 dikali E pangkat negatif 3X ditambah E di pangkat negatif 2X. Jadi inilah yang merupakan solusi khusus dari contoh soal pertama.
Oke. Maaf. Yang berikut, mari kita lihat lagi salah satu contoh soal. Ini berkaitan dengan persamaan karakteristik untuk kemungkinan kedua, yaitu akar-akar real yang sama. Soalnya, turunan kedua fungsi y ditambah 2 dikali turunan pertama fungsi y ditambah turunan y itu sendiri sama dengan 0. Nah, sekali lagi di sini sudah diberikan kondisi awal atau syarat awalnya. Maka ini memudahkan kita untuk bisa menentukan solusi khususnya. Jadi kondisi awal di sini y0 sama dengan 1 dan y aksen 1 sama dengan 3. Langkah-langkah penyelesaian, yang pertama kita tentukan terlebih dahulu persamaan karakteristiknya. M kuadrat ditambah 2m ditambah 1 sama dengan 0. Nah, di sini cara pemfaktorannya yaitu m tambah 1 dikuadratkan. Karena m tambah 1 dikuadratkan itu memberikan hasil m kuadrat tambah 2m tambah 1. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa akar-akarnya m1 dan m2 sama dengan negatif 1. Jadi m1 nya negatif 1, begitupun m2 juga negatif 1. Jadi keduanya, contoh soal ini memberikan akar-akar real yang sama. Nah, ketika memiliki akar-akar real yang sama, maka formula untuk solusi umumnya yaitu y sama dengan c1 dikali e pangkat negatif x ditambah c2 dikali x dikali e pangkat negatif x. Nah, kita tinjau untuk kondisi awal y0 sama dengan 0. Sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kita tinggal mensubstitusikan 0 ini ke persamaan umumnya, sehingga diperoleh c1 sama dengan 1. Nah, kenapa di sini hanya c1? Karena di sini 0 ketika dikalikan dengan bilangan apapun akan memberikan hasil 0. Jadi untuk C2 nya sudah otomatis 0. Jadi hanya kita perhatikan di C1 nya saja. Lalu untuk memperoleh C2 nya kita tinjau untuk y aksen 1 nya. Sekali lagi kita harus turunkan fungsi y ini sehingga bisa kita substitusikan. Nah, langsung saja setelah diturunkan kita peroleh 3 sama dengan e dipangkatkan negatif 1 ditambah C2 dikali e pangkat negatif 1. Diperoleh C2 sama dengan 3 dikurangi e dipangkatkan negatif 1 per e dipangkatkan negatif 1 sama dengan 3e dikurangi 1. Nah, penyederhanaan dari sini cukup mudah. Jadi untuk menyederhanakan C2 ini yaitu kita lihat C2 sama dengan 3 dikurangi e pangkat negatif 1 per e pangkat negatif 1. Ini mungkin bisa disederhanakan. Di sini kita melihat ada suatu nilai yang sama, yaitu nilai yang sama di pembilang dan penyebutnya, yaitu e pangkat negatif 1. Maka kita sederhanakan. Suku pertamanya kita tulis dengan 3 per negatif 3 per e pangkat negatif 1. Lalu dikurangi dengan e dipangkatkan negatif 1 per e dipangkatkan negatif 1. Oke. Di sini diperoleh 3 pangkat e 3 bagi e pangkat negatif 1 itu kita bisa mengubahnya atau bisa mengubah e pangkat negatif 1 ini menjadi bilangan yang positif. Nah, ketika kita mengubah menjadi bilangan positif, maka e ini akan berada pada posisi pembilang dengan syarat pangkatnya berubah jadi positif.
bisa kita tulis sebagai 3 dikali E dikurangi dengan 1. Nah, 1 ini merupakan E pangkat negatif 1 dibagi dengan E pangkat negatif 1. Jadi C2 di sini diperoleh 3E minus 1. Nah, ketika C1 dan C2-nya sudah kita ketahui nilainya, langsung saja kita substitusikan untuk memperoleh solusi khususnya, yaitu Y sama dengan E dipangkatkan negatif X ditambah 3E minus 1 dikali X dikali E pangkat negatif X. Jadi ini merupakan solusi khususnya atau solusi tunggalnya. Selanjutnya kita melihat persamaan diferensial orde lebih tinggi. Bentuk umumnya Y pangkat N ditambah A1 Y pangkat N minus 1 ditambah dan seterusnya ditambah AN minus 1 Y aksen ditambah ANY sama dengan 0. Nah, perlu diingat bahwa untuk persamaan orde lebih tinggi ini di sini N-nya tidak mungkin lagi 2, karena ketika 2 maka itu bukan disebut persamaan orde lebih tinggi namun persamaan orde 2. Jadi persamaan orde lebih tinggi itu memiliki turunan tertingginya itu berupa 3 atau bilangan yang lebih dari 2. Nah, yang berikut untuk menyelesaikannya kurang lebih sama, langkah-langkahnya sama seperti kita menyelesaikan persamaan diferensial orde kedua. Yang pertama, kita menentukan akar-akar persamaan karakteristiknya. Tentunya kita ini membutuhkan kemampuan kita untuk bisa melakukan suatu pemfaktoran. Jadi ketika kita menemukan suatu persamaan diferensial orde lebih tinggi, maka kemampuan kita dalam memfaktorkan itu harus sudah bagus sehingga lebih mudah untuk memfaktorkan. Nah, formula untuk solusi umumnya yaitu C1 dikali E pangkat M1X ditambah C2 ditambah C3X ditambah C4X kuadrat, lalu dikalikan lagi dengan E di pangkat M2X ditambah E dipangkatkan X dikali C5 cos beta X ditambah C6 sin beta X. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak salah satu contoh berikut ini. Turunan keempat fungsi Y terhadap variabel X dikurangi turunan ketiga fungsi Y terhadap variabel X dikurangi 20 dikali dengan turunan kedua fungsi Y terhadap variabel X sama dengan 0. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya yang pertama kita menentukan persamaan karakteristiknya. Jadi di sini merupakan persamaan diferensial orde keempat. Kita tulis lagi M pangkat 4 dikurangi M pangkat 3 dikurangi 20M kuadrat sama dengan 0. Yang berikut kita membuat pemfaktoran untuk menentukan akar-akar persamaan karakteristik. Pemfaktorannya kita buat seperti ini. M kuadrat dikali R dikurangi 5 dikali R tambah 4 sama dengan 0. Nah, sekarang dari pemfaktoran yang sudah kita lakukan, kita bisa memperoleh suatu akar-akar persamaan karakteristik, yaitu akar-akarnya berupa 0, 0, 5, dan negatif 4. Nah, ketika akar-akarnya sudah ditemukan, maka langsung saja kita substitusikan untuk memperoleh solusi umumnya. Diperoleh solusi umum Y sama dengan C1 ditambah C2X ditambah C3 dikali E pangkat 5X ditambah C4 dikali E pangkat negatif 4X. Nah, jadi ini merupakan solusi umum dari persamaan diferensial orde keempat tadi. Nah, perlu diingat sekali lagi bahwa di sini kita hanya sampai pada solusi umumnya, karena pada soal tidak diberikan syarat awal atau kondisi awal. Jadi kita hanya mentok pada solusi umumnya, tidak bisa beranjak atau tidak bisa lanjut untuk mencari solusi khususnya. Oke, dengan demikian berakhir sudah materi dalam video kami. Jadi untuk perhatian atau untuk fokus kita semua diucapkan limpah terima kasih. Kami berharap semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.